Seperti kita seperti kita ngedate pertama kali mungkin ya. Nah, kalau kita ngedate pertama kali itu kan di awal-awal semuanya kelihatan manis, semuanya kelihatan bagus gitu teman-teman ya. Karena kita ngelihat luarnya aja gitu. Jadi lagi anget-angetnya, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya dan sometimes ketika kita di situasi itu kita lupa untuk nyari tahu sebenarnya apa sisi gelap dari orang yang lagi PDKT sama kita itu gitu ya. Nanti udah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru mulai berantem, baru mulai ada masalah, baru banyak ada yang namanya wow moment gitu antara kita dengan PDKT-an kita ini. Oke, nah untuk teman-teman HR pastinya di sini rata-rata sudah familiar ya dengan proses rekrutmen eh, yang biasanya kita jalani. Jadi aku yakin dari kita memposting lowongan untuk nyari kandidat, proses di awal itu adalah ketika kita nge-screening CV ya kan? Kita nge-screening CV, kita cari mana kandidat yang sesuai sama requirement kita, mana kandidat yang oke. Kemudian kalau sudah kita pilih CV-CV-nya, kita interview kandidat ini. Kita mungkin interview 3 orang, mungkin interview 5 orang, tergantung dari berapa banyak kandidat yang kita dapat. Kemudian setelah interview, mungkin kita akan move on ke proses interview biasanya ada 2 sampai 3 kali ya tergantung perusahaan masing-masing gitu. Nah kalau interviewnya itu sudah sampai di proses yang final, baru kita move on ke proses selanjutnya yaitu reference check. Nah habis reference check kita ngecek oh ternyata history dia di tempat kerja sebelumnya bagus gitu ya. Habis itu baru kita offering kalau dia sudah terima offernya kita, sudah kontrak juga, baru orangnya kita on board. Nah, secara dasar, secara general, inilah proses rekrutmen yang sering kita jalani, gitu. Terstruktur, aman, tapi sometimes kadang-kadang kita itu lupa kalau dalam proses nomor 2 dan nomor 3, interview dan reference check, disitulah proses di mana kita itu suka jatuh ke dalam jebakan. Aku menyebut ini tuh jebakan rekrutmen. Nah, jebakan rekrutmen di sini maksud aku yang pertama adalah interview bias. Jadi ketika interview bias itu terjadi, kadang-kadang kan kita nggak sadar ya ketika kita ngelihat kandidat, begitu dia datang, oh kita udah senang dari cara dia berpakaian, kita udah senang dari cara dia mengekspresikan diri, cara dia jalan, cara dia bersalaman. Kalau salamannya itu yang super kuat, nah kita langsung berpikir kalau oh ini orangnya luar biasa, ini kandidat the best gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Atau mungkin dalam interview bias itu sebelum proses interviewnya itu kita udah melihat orang ini bagus banget. Soalnya dia itu kerja di perusahaan yang punya reputasi yang baik di perusahaan besar gitu. Misalnya kalau di finance dia itu kerja di mana? Em, di Big Four gitu. Katakan dia dulu kerja di Big Four terus dia apply ke perusahaan Bapak Ibu. Ya kan? Langsung kita berpikir, aduh ini pasti orang udah bagus nih, nggak mungkin dia nggak bagus masuk ke perusahaan itu aja susah gitu. Iya kan? Atau mungkin kita ketemu kandidat yang ketika kita ngobrol sama dia saat interview, oh itu dia communication skillnya bagus banget. Bahasa Inggrisnya lancar banget kayak dia tuh tinggal di Amerika 20 tahun gitu. Ya, atau kandidat-kandidat yang memang pinter aja meyakinkan kita sebagai rekruter, meyakinkan kita sebagai HR kalau misalnya mereka itu kandidat yang bagus. Nah, kadang-kadang sama kayak cerita PDKT tadi, saking banyak banget hal yang semriwing di awal, itu kita lupa apa yang kita cari. Itu kita lupa untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting. Itu kita lupa kalau kita harus digging gitu. Kita lupa kalau ah kandidat ini nggak mungkin too good to be true gitu ya. Jadi interview bias trap ini tidak baru, banyak banget kita Bapak Ibu dan saya juga sering jatuh di interview bias ini. Bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi ketika kita sadar akan adanya interview bias ini, semakin kita sadar, semakin kita akan tahu
seberapa banyak sih interview bias ini mempengaruhi keputusan kita? Itu yang penting. Karena interview bias akan terjadi. Terjadi dimanapun, kapanpun kita ngerekrut. Tapi kita harus tahu seberapa banyak sih kita dikonsum oleh interview bias ini. Oke? Nah, ini yang pertama. Ini rekrutmen trap yang pertama. Yang kedua, ada rekrutmen trap yang lain lagi. Saat kita melakukan reference check. Saat reference check berlangsung, biasanya kayak gimana? Caranya bisa macam-macam. Beda tempat kerja, beda caranya. Ada yang, jadi ada tempat kerja yang dia ada form reference check. Form ini dia kirim ke orang yang akan ngasih reference check by email. Pak, tolong diisi formnya ya. Ini formulir reference check atas nama A. Kebetulan kandidat A ini ngelamar di perusahaan kami untuk posisi ini. Tolong diisi ya Pak. Kita kirim email, kita kirim formnya. Biasanya gitu. Yang kedua kita telepon. Kita telepon, kita nanya mungkin sama siapapun yang ngangkat, siapapun yang bisa kita ajak bicara soal reference check ini. Yang penting orang tersebut bisa ngasih yang pertama, gajinya memang betul nggak segitu. Apakah benar dia bekerja di situ? Sampai tanggal berapa, tahun berapa dia bekerja di situ? Apakah dia pernah bekerja dengan Bapak? Biasanya yang basic. Itu kan biasanya. Atau kalau nggak kita call, itu kita kasih em, form link. Yang orang tuh bisa tinggal centang-centang aja. Gitu. Ya. Nah, seringnya ketika kita melakukan reference check itu, reference check ini kita jadikan hanya sebagai formalitas. Yang penting ada, yang penting diisi, yang penting hasilnya bagus. Jadi ketika form reference check itu diisi oleh yang memberikan reference, diisi terus dia hanya tulis dari pertanyaan 1 sampai 10 good 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 good, oh kita sebagai HR happy banget, oh aman, lanjut prosesnya, kasih dia kontrak, pasti gitu. Ya kan, itu seringnya kayak gitu. Nah, sampai ada tulisan tidak recommended sama sekali baru kita bertanya-tanya, baru kita pusing. Tapi kalau isinya itu good 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 aja, kita nggak tahu good yang mana, good apa, selama isinya good, kita nggak mempertanyakan. Apapun itu yang bentuknya, yang rasanya aman. Gitu. Kita lebih baik tidak tahu sisi gelap dari kandidat ini daripada kita harus kerja 2 kali untuk nyari kandidat lain kan, gitu kan? Oke, jadi ini terjadi di mana-mana, teman-teman, Bapak Ibu. Ini terjadi di banyak tempat. Tidak ada yang perlu disalahkan, ya. Cuman dari sini mungkin nantinya kita bisa belajar lagi untuk lebih punya rasa penasaran. Jadi aku pernah mau rekrut satu kandidat. Kandidat ini untuk salah satu restoran F&B di Canggu. Kemudian semua kandidat itu kan memang harus aku reference check ya sebelum aku ngerekrut untuk klien aku. Jadi aku waktu itu tim aku telepon ke mantan bosnya ini kebetulan bule. Begitu kita bilang, oh kita mau reference check nih atas nama si B gitu ya. Si bosnya ini langsung bilang, oh pokoknya saya tidak rekomen dia untuk bekerja dimanapun gitu. Nah, aku penasaran loh kenapa dia bilang nggak rekomen. Apa detailnya? Aku nggak mau kalau cuma statementnya itu aku nggak rekomen. Atau statementnya itu bagus sekali. Atau bagus aja. Bagusnya itu apa? Nggak rekomennya itu apa? Gitu. Karena hal yang menurut dia red flag, belum tentu red flag di aku ataupun di klien aku gitu pada saat itu. Jadi aku coba telepon lagi. Pak, boleh nggak kita dapat detail? Ini nggak rekomen maksudnya gimana? Mungkin bisa dikasih contoh case yang pernah terjadi di restoran itu, gitu. Nah, dia nggak kasih detail, dia malah kasih kontak supervisor yang ada di sana untuk kami juga tanyain untuk reference check terhadap si kandidat ini. Oke, kita telepon, kita tanya, ternyata supervisornya ngomong berbeda, gitu. Dan akhirnya si kandidat ini, singkat cerita kandidat ini akhirnya direkrut dan masih bertahan sampai sekarang dan tidak ada masalah. Padahal mantan bosnya bilang dia tidak recommended. Gitu. Jadi teman-teman bayangin aja,
Kalau misalnya kita tidak ada rasa penasaran, kalau kita nggak explore kenapa dia nggak recommended, atau kenapa dia dibilang bagus, hasilnya itu bisa sangat bertolak belakang gitu. Hasilnya itu bisa beda banget. Nah, setelah kita cari tahu, setelah orangnya direkrut ya, kita cari tahu ternyata dia dibilang tidak recommended oleh atasan dia, itu karena atasan ini punya masalah personal sama si anak ini, which is tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Jadi kita nggak tahu good yang dikasih, yang ditulis di form itu apakah personal, apakah profesional atau gimana. Jadi kita nggak pernah tahu kalau kita tidak explore gitu ya. Dan kesalahan dalam rekrutmen itu terjadi kapan aja, di mana aja. Ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang jarang terjadi. Ini sering terjadi, terjadi di aku, terjadi di Bapak Ibu, di teman-teman yang ada di sini semua. Ya, bahkan banyak research yang bilang kalau 85% eh, perusahaan itu sering banget melihat apa namanya CV-CV yang detailnya itu sebenarnya nggak benar gitu. Atau satu dari tiga hire, dari tiga orang yang di hire itu end up menjadi uh, hiring mistake gitu ya. Nah, makanya di sini hiring mistake itu bukan sesuatu yang jarang terjadi, bisa terjadi kapan aja di aku dan di teman-teman sekalian. Makanya di sini kita mau bahas bagaimana cara kita mempreventnya. Karena eh, cost yang kita keluarkan ketika ini terjadi itu nggak kecil ya teman-teman. Aku pernah ada di situasi di mana aku menghabiskan full 1 minggu hanya melakukan investigasi terhadap fraud. Jadi bayangin 1 minggu itu aku harus menyampingkan pekerjaan aku, mau itu namanya urgent, mau itu yang lain-lain, itu harus aku kesampingkan hanya untuk melakukan investigasi 1 minggu. Itu waktu yang harus dihabiskan untuk investigasi satu orang gitu. Nah, kalau di perusahaan kan waktu adalah uang ya, waktu itu adalah uang. Jadi ketika kita menggunakan waktu nggak menyelesaikan pekerjaan kita sendiri, kita habiskan untuk investigasi satu orang kan sayang ya. Jadi itu salah satu cost yang kita lakukan. Selain itu banyak lagi costnya. Satu fraud itu bisa, kalau dibiarkan, kalau kita nggak menyelesaikan kasus fraud itu, kalau budaya anti fraud itu tidak kita enforce di tempat kerja, akan ada fraud-fraud yang lain di departemen lain, di section kerja yang lain. Kemudian belum lagi soal productivity, di mana karyawan akan melihat, aduh, itu dia udah jelas-jelas nyuri duit, kenapa dia masih kerja di sini? Itu dia udah jelas-jelas referensinya jelek di perusahaan sebelumnya, kenapa dia masih dipekerjakan di sini? Gitu. Dan akhirnya apa? Kepemimpinan perusahaan tempat kita bekerja pun akan dipertanyakan. Nggak cuma dipertanyakan oleh karyawan kita, tapi juga akan dipertanyakan oleh orang-orang yang akan apply ke perusahaan itu. Gitu. Jadi banyak yang kita korbankan ketika kita membiarkan fraud terjadi di perusahaan kita ketika tidak ada yang namanya prevention. Ya, fraud di tempat kerja itu sangat sangat common. Aku sendiri itu eh, di tempat kerja manapun tempat aku kerja itu pasti selalu ngalamin, mau itu fraud melalui sistem, mau itu penggelapan dana, penggelapan gaji karyawan, oh itu banyak. Dan itu ada aja. Di mana-mana kalau fraud itu terjadi kan itu karena adanya kesempatan gitu. Jadi kalau di tempat aku, eh, di mana selama aku bekerja itu selalu ada yang namanya SOP, teman-teman. Ada SOP, ada trainingnya, anti fraud ya, anti corruption itu kita punya trainingnya selalu diulang-ulang setiap tahun. Kemudian kita juga punya audit. Bahkan setelah punya itu semua pun masih ada aja kecolongan. Jadi bayangin kalau tempat kerja teman-teman tidak ada yang namanya SOP, tidak ada peraturan untuk
yang berkenaan dengan fraud ini, tidak ada audit. Jadi bayangin seberapa besar gitu. Kadang-kadang di beberapa tempat kerja yang aku lihat, mereka nemu satu fraud, tapi sebenarnya fraudnya itu udah menjalar kemana-mana, tapi mereka nggak tahu gitu, ya. Dan sebenarnya secara research 57% kasus fraud ini itu semuanya dari internal employees, bukan dari vendor atau segala macam. Itu semuanya dari internal employees. Cukup besar itu jumlahnya. Kemudian 38% eh, orang yang melakukan itu rata-rata karyawan yang hitungan bekerjanya itu kurang dari 1 tahun. Dan aku pernah punya karyawan yang kurang dari 1 tahun sudah melakukan ini, gitu. Jadi ini sangat apa ya, sangat-sangat berkemungkinan terjadi walaupun kita sudah mencoba punya SOP, punya peraturan ini itu, punya training. Ketika ada celah, ketika budaya untuk nyetop ini itu tidak di reinforce, itu akan itu akan tetap kejadian lagi, gitu. Apalagi aku dulu pernah punya pengalaman di mana untuk sekian lama kita nggak tahu kalau orang ini fraud. Kita udah tahu setelah beberapa tahun, dan itu ketahuannya setelah berem-eman yang udah diambil sama orang ini. Gitu. Jadi lumayan banyak kerugian yang muncul dari fraud-fraud ini. Makanya um, kita nggak bisa dalam proses interview atau reference check itu hanya sifatnya apa ya, formalitas aja gitu. Kita harus penasaran, kita harus pengen explore red flag-nya itu ada di mana aja. Uh, jadi nggak bisa kita hanya menggunakan gut feeling gitu kan. Sering ya kalau kita ngerekrut itu uh, banyak orang itu ngerasa, oh ini kandidat bagus. Kenapa bagus Pak? Iya soalnya gut feeling saya pengen ngerekrut dia. Saya klik, saya dapat karismanya sama dia. Nggak bisa, ya. Karena gut feeling itu tidak bisa memverifikasi apakah orang ini punya kredit skor yang jelek. Gut feeling kita itu tidak bisa memverifikasi apakah dia utangnya di mana-mana, gitu. Jadi kita juga harus di saat yang sama realistis, ya. Jadi eh, apa namanya, ketika kita melakukan proses reference check ataupun em, apa ya, proses verifikasi, kita harus pastiin kandidat ini ada nggak punya some kind of financial pressure gitu. Kalau di pengalaman aku selalu itu terjadi sama karyawan laki-laki. Ya, teman-teman yang laki-laki di sini jangan tersinggung dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman soalnya. Berdasarkan pengalaman aku, semua kasus fraud yang aku handle itu semuanya laki-laki gitu. Kita nggak nyalahin juga karena laki-laki itu kalau sudah berkeluarga pasti menjadi tulang punggung, bebannya double gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin apakah dia ikut judol, ya kan? Kita nggak tahu itu, ya. Jadi kita mesti pastiin, apalagi saat interview itu kita sebenarnya bisa find out gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali untuk tahu motivasi orang ini bekerja di sini untuk apa, ngapain, gitu. Kenapa? Gimana kondisi keluarganya, gitu. Dan di pengalaman aku fraud itu selalu terjadi memang saat ada opportunity. Ya kan, apalagi kalau dia dekat sama atasannya, apalagi kalau dia merasa atasannya itu percaya banget sama dia. Di kasus aku yang terakhir, nomor 2 terakhir, itu terjadi bertahun-tahun, em-eman, itu karena dia dapat trust yang luar biasa dari atasannya. Gitu. Jadi kita juga jangan jadi males ya kalau kita punya tim, kemudian karena kita percaya 100% kita nggak cek apa yang dilakukan tim kita nggak audit gitu. Kita nggak pengen tahu, kita nggak penasaran, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi
gitu. Bukan berarti kita nggak appreciate tim kita, tapi kita mau make sure tidak ada eh, apa ya red flag yang muncul di sana gitu. Jadi ketika kita hiring, ketika kita melakukan rekrutmen akan lebih baik ketika kita tidak hanya bergantung sama CV yang bagus. Kita nggak pernah tahu apakah CV-nya itu memang akurat, ya kan? Apakah kita bisa memverifikasi CV-nya itu, terus apakah memang benar dia bekerja di perusahaan yang dia cantumkan di CV itu? Kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kita mau make sure kalau apapun itu yang kita lihat baik dari CV, baik saat interview, itu kita nggak langsung menilai kalau orang ini bagus atau nggak bagus. Kita harus beneran, kita harus nanya, kita harus ngegali, kita harus penasaran gitu. Ya. Nah, kalau buat aku yang sering aku lakukan adalah itu yang terakhir ini, look for patterns. Jadi ketika aku ngerekrut itu dari mulai CV, dari mulai membaca CV, aku ngelihat patternnya seperti apa. Apakah patternnya itu dia suka loncat-loncat? Apakah patternnya itu dia stay di satu perusahaan, kemudian dia pindah? Kemudian abis itu setelah dia pindah dia stay di posisi yang sama atau ada pattern di mana dia bekerja di satu perusahaan yang bagus, habis itu dia downgrade ke perusahaan yang biasa-biasa aja. Nah, biasanya kita kalau HR pasti kadang-kadang suka memperhatikan hal-hal kecil seperti itu gitu. Nah, jadi selama kita ngerekrut, kita mesti selalu thorough, kita cek red flag-nya. Kemudian kalau di CV itu kan sering banget ya, kandidat itu taruh kontak reference gitu. Boleh kita cek dari situ, tapi kalau kita nggak yakin, nggak ada salahnya juga untuk kita ngecek beyond dari nomor yang didaftarkan di CV itu gitu. Mungkin kita bisa kontak orang yang tidak dicantumkan di CV itu. Makanya aku tuh selalu bilang kalau aku buat tips interview ya, tips buat CV, nggak perlu taruh kontak reference check di CV. Aku pun tidak akan, mungkin aku nggak akan mau kontak orang itu gitu. Mungkin aku akan cari reference dari tempat lain gitu ya. Jadi sebenarnya detail itu nggak terlalu penting. Nah, ketika kita ngomongin fraud, uh, dalam proses preventifnya, preventif ini tidak kita lakukan dalam proses rekrutmen saja, tapi harus kita lakukan setelah perusahaan ini, setelah si kandidat itu direkrut di perusahaan ini, gitu. Mau itu dari budaya yang kita reinforce, mau itu dari training-training yang kita lakukan, atau misalnya kita buat seperti medical check-up. Ada kan perusahaan yang melakukan medical check-up itu setiap 6 bulan sekali. Ya kan? Nah, mungkin kita melakukan verifikasi juga setiap 6 bulan sekali. Aduh Kak, capek dong kalau saya harus verifikasi setiap 6 bulan sekali. Nah, makanya kita ikut webinar ini. Karena di profiling itu sangat-sangat bisa dan teman-teman HR nggak usah pusing gimana prosesnya karena sangat-sangat gampang gitu. Ya, jadi proses preventif ini dimulai dari sebelum kita hiring, saat hiring, dan sampai kandidat itu resign dari perusahaan itu. Jadi, kalau dia sudah clean sebelum dia direkrut, nah kita mesti make sure dia clean juga selama dia masih bekerja di sana. Gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk preventif. Contoh, kalau misalnya kandidat ini tidak perlu dikasih akses yang berlebihan, ya kita nggak perlu kasih. Apalagi kalau itu berhubungan dengan kunci-kuncian, password, PIN segala macam. Kalau dia nggak perlu banget untuk mengakses itu, ya kita harus pastiin akses-akses yang begitu itu di limit gitu. Kemudian audit, ya pastiin audit itu secara random tapi reguler. Oke, terus ada bagusnya juga ketika leader di setiap departemen itu selalu punya apa ya connection, selalu punya bonding moment sama timnya. Jadi tahu apakah ada satu dua orang yang mungkin lagi punya masalah finansial, ya kan? Apa masalah yang sekarang mereka hadapi di rumah gitu. Jadi at least kita punya gambaran.
tim aku nih seperti apa? Apakah ada celah? Apakah ada kemungkinan untuk mereka melakukan ABC? Gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin bukan tim kita, tapi yang namanya iblis itu bisa datang kapan aja ya teman-teman. Kemudian kalau menurut aku di tempat aku kerja yang terakhir itu dari sisi konsekuensi itu bagus banget. Jadi ketika fraud itu terjadi tidak ada negosiasi, begitu orangnya terbukti salah, hari itu juga orangnya keluar gitu. Ya, jadi konsekuensi di perusahaan teman-teman juga harus benar-benar dijalankan karena itu adalah budaya. Kalau ada konsekuensi tapi nggak dijalankan berarti itu juga budaya yang ditanamkan di sana dan itu mengirimkan message ke semua karyawan yang ada di sana bahwa oh si A nyuri gitu. Tapi ada peraturan dan konsekuensinya, tapi tidak dijalankan gitu. Ya, itulah message yang dikirimkan ke karyawan kalau kita tidak menjalankan konsekuensi yang ada di sana. Mungkin training juga bisa dijalankan, jadi secara reguler 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali training untuk sama-sama mengingatkan karyawan ini apa sebab akibat kalau mereka melakukan fraud. Ya, jadi jangan training tentang anti fraud ini dilakukan saat karyawannya onboarding baru masuk, kita mengingatkan gitu ya. Tapi penting juga ketika kita ngelakukan ini secara reguler, ketika mereka sudah jadi karyawan, karena again sometimes kita nggak pernah tahu kapan mereka itu punya pikiran yang macam-macam gitu. Situasi karyawan itu berubah, situasi finansialnya itu berubah, dia kerja, dia tahun pertama kerja di sana mungkin oke, habis itu tahun kedua dia punya tanggungan baru, kita nggak pernah tahu. Sementara gajinya sama, tahun ketiga dia diracuni temennya untuk ikut judol, kita nggak pernah tahu teman-teman. Gitu. Jadi eh, semakin reguler kita mengingatkan karyawan kita, semakin reguler kita memastikan konsekuensi berjalan, budaya anti fraud itu berjalan, itu bisa menjadi effort untuk mengecilkan kesempatan-kesempatan tadi, gitu ya. Tapi ini kan yang aku jelasin tadi, ketika kita melakukan reference check, ketika kita melakukan preventif dalam proses kita interview. Gimana kalau kita bisa ngelakuin itu sebelum kita menginterview si kandidat gitu. Makanya di sini aku happy banget bisa kerja sama-sama profiling karena menurut aku ini sangat meringankan beban kita yang bekerja di HR ini. Sebelum kita nginterview orang ya kita udah bisa tahu ini orang kredit skornya gimana. Ini orang dia punya cicilan kayak gimana gitu. Ya kan? Bahkan di sini sedetail itu kita itu bisa tahu apakah orang ini berapa kali orang ini pindah-pindah alamat. Karena itu akan memberikan em, apa ya? Memberikan kita idea tentang stabilitas si karyawan ini. Gitu. Jadi nggak cuma financialnya, tapi kita bisa dapat gambaran tentang oh dia stabilitasnya gimana, kenapa dia pindah-pindah gitu. Ya kan? Dari sisi faktor demografis juga kita bisa dapat gambaran atas resiko yang mungkin terjadi gitu. Ya. Nah, setelah aku lihat profiling ini, nggak hanya bisa ngecek itu semua, ya, nggak hanya kita bisa ngelakuin ini sebelum kita menginterview si kandidatnya. Nah, ini langsung memberikan kita skor. Ini kandidat eligible atau enggak sih untuk aku rekrut atau berbahaya atau enggak sih untuk aku rekrut gitu. Ya, karena ada beberapa hal ketika kita melakukan proses reference check sebagai HR, kan banyak dari kita suka melakukannya itu dalam proses tradisional gitu. Biasanya yang kita tanyain dalam reference check itu kan yang basic-basic aja. Kita mau nanya sama siapa ini orang kredit skornya berapa? Kita nggak tahu. Ya kan? Nah, mungkin kita tanya dari perusahaan sebelumnya. Nah, dengan adanya tambahan profiling ini, on top of kita melakukan reference check yang biasanya kita lakukan, akan lebih memverifikasi sebenarnya kandidat ini seperti apa, gitu. Karena kalau misalnya kita, oke mungkin
teman-teman berpikir, iya tapi kan kalau misalnya eh, ketahuan kandidatnya nggak bagus, jadinya kan saya mesti nyari lagi. Ya daripada perusahaan kehilangan MM-an, terus yang disalahin HR kan lebih susah lagi kan. Jadi lebih bagus kita susah di awal aja. Nyari kandidat, asalkan kandidatnya benar, kandidatnya memenuhi requirement, nggak cuman dari skill ataupun dari kebutuhan di pekerjaan itu, tapi juga dari sisi finansial, dari sisi em, apa namanya stabilitasnya dia, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin yang tradisional kan, seperti yang aku bilang tadi, kita cuman hubungin atau kita isi form doang. Uh, Sometimes juga sering terjadi ketika orang ini sudah tanda tangan kontrak, itu reference check form baru dikirim ke perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Ya untuk apa lagi? Berarti sebenarnya referensi itu sudah nggak perlu di momen itu, gitu kan? Jadi secara tradisional tidak ada salahnya, tetap bisa kita lakukan, tapi untuk menghindari resiko yang lebih buruk lagi, untuk menghindari karyawan ini melihat kesempatan-kesempatan yang bisa mereka ambil ya untuk melakukan fraud, kita bisa consider profiling. Jadi di mana profiling ini seperti yang aku jelasin tadi banyak apa namanya banyak hal yang bisa kita explore di sini dari mulai stabilitas karyawan, kandidatnya, kemudian financialnya seperti apa, dan prosesnya sangat gampang. Kita hanya perlu masukin KTP aja. Apalagi zaman sekarang KTP udah ngelink kemana-mana, ke Cortex juga udah ngelink ya kan teman-teman. Gitu. Jadi akan lebih praktis buat kita nggak perlu capek, selama 6 bulan sekali kita juga bisa running lagi reportnya, kita bisa cari tahu sebenarnya karyawan ini gimana. Nah, dan uh, karena profiling ini masih baru launching, jadi untuk launching kita ini kita mau tawarin teman-teman promo. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada promo code. Kalau nanti tertarik, nanti akan dijelaskan lagi sama Pak Willy. Nah, kalau nanti teman-teman tertarik untuk profiling ini bisa menggunakan promo code yang ada di layar. Ini untuk double token buy one get one, gitu katanya ya. Buy one get one. Eh, nah, jadi teman-teman bisa langsung coba, apalagi sekarang lagi banyak rekrutmen kan, aku yakin karena di mana-mana banyak yang buka lowongan yang aku lihat, mau itu info Bali lah, mau itu info loker Denpasar lah, tiap hari pasti ada lowongan baru. Jadi banyak banget nih yang lagi ngerekrut ya. Dan nggak bisa kadang-kadang, apalagi sekarang tuh banyak banget HR cuma kerja sendiri gitu. Jadi kadang-kadang nggak sempat untuk ngecek semua kandidat. Nah, tinggal kita masukin aja datanya ke si profiling ini. Gitu. Ya. Dari aku sih itu mungkin eh, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa langsung tanya jawab di sini. Tapi nanti Pak Willy juga akan menjelaskan lagi secara detail tentang profiling. Jadi teman-teman ada gambaran yang lebih clear tentang profiling ini. Yang mau bertanya mungkin bisa langsung diketik pertanyaannya di sini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yo atas materi yang sangat-sangat insightful dan sangat relate banget dengan kondisi yang sering terjadi di dunia kerja ini, Bu. Materinya sangat-sangat dibawakan dengan sangat fun ya, sampai saya sendiri pun merasakan, wah materi ini cepat sekali ternyata karena sangat menarik materi yang dibawakan. Dan saya rasa beberapa poin ini tadi juga mungkin pernah dialami oleh banyak perusahaan Bapak dan Ibu semuanya, karena dilihat dari komentar-komentar di room meeting di sini sudah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mungkin sangat relevan dengan materi yang sudah dibawakan oleh Ibu Yo. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab yang pertama. Diingatkan kembali di mana untuk sesi tanya jawab yang pertama ini, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar, ataupun Bapak dan Ibu bisa raise hand untuk mengutarakan pertanyaannya. Baik, di sini saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik ya Ibu. Pertanyaan sangat relevan dilihat dari sepertinya pengalaman-pengalaman di lapangan.
Baik, untuk yang pertama, ada pertanyaan yang terpilih yang akan dijawab oleh Ibu Yo dari Evif Kurniawati. Di sini, apakah dari Ibu Evif Kurniawati ingin menanyakan dengan raise hand atau ingin menanyakan secara lebih langsung kepada Ibu Yo? Untuk pertanyaan bisa dilakukan dengan on mic terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan saja pertanyaan dari Evif Kurniawati, di mana di sini pertanyaannya Ibu Yo, apakah reference atau background check ini mandatory step atau apakah tempat asal kandidat bersedia untuk diajak reference check? Mungkin untuk Ibu Yo, waktu dan layar saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Thank you, Jess. Thank you, Ibu Evif Kurniawati untuk pertanyaannya. Jadi secara legal tidak dituliskan ya, secara belak-belakan kalau kita sebagai HR atau sebagai perusahaan itu secara mandatori harus melakukan reference check. Tapi ini adalah praktis dalam melakukan risk control. Jadi semua perusahaan itu kan seharusnya punya kontrol terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi. Biasanya reference check ini sangat-sangat umum dilakukan untuk orang-orang yang mungkin bekerja di finance, procurement, HR, ataupun untuk posisi-posisi leadership gitu. Jadi ini adalah sebuah protokol dari perusahaan, praktek yang sangat umum, di mana ini dilakukan untuk kontrol resiko-resiko negatif yang mungkin terjadi gitu. Jadi perusahaan bisa buat peraturan itu, Mbak Evif, kalau di perusahaannya belum ada, bisa banget dibuat protokol ini sebagai satu inisiatif ya untuk menurunkan resiko-resiko terhadap kasus fraud atau semacamnya. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya Ibu Yo. Sangat daging ya jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yo. Baik, di sini lanjut kepada pertanyaan kedua Ibu Yo. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Katarina Angelin, di mana pertanyaannya yaitu, di tempat saya ada fraud terjadi dan di backup oleh direktur. Bagaimana caranya Ibu Yo dan potensi berulangnya yang sudah terjadi dan tetap dimaklumi? Apa yang harus dilakukan? Dan jika saya lihat berulang, karyawan ini sudah merasa besar kepala dan merasa tidak akan pernah dipermasalahkan sampai kapanpun atau berapa kali pun. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk waktu dan layar saya persilakan Ibu Yu. Mungkin seperti yang aku jelasin di awal tadi untuk Mbak Katrina, kalau misalnya ini tidak di-reinforce, baik itu oleh direktur atau perusahaan, ini akan menjadi budaya. Gitu. Jadi kalau satu fraud dibiarin, berarti budaya fraud itu artinya ya boleh-boleh aja dilakukan. Secara nggak langsung kan itu pesan yang disampaikan ke karyawan gitu. Kalau Mbak Katrina sebagai HR sih, saran aku nggak banyak yang bisa dilakukan selain berdiskusi dan meyakinkan direkturnya Mbak Katrina kalau ini resikonya besar gitu. Ini resikonya nggak cuman di dalam perusahaan, tapi juga akan merusak reputasi perusahaan, di mana nanti nggak cuman orang lain yang melihat, tapi secara spesifik kandidat-kandidat atau calon kandidat yang akan apply ke perusahaan itu juga akan berpikir, aduh ini tempat kerja fraud nih, di sini kalau fraud dibiarin aja gitu. Karena kan kandidat itu ngomong kok ke yang lain, baik itu ke orang-orang yang di tempat kerja itu ataupun di luar tempat kerja itu gitu. Dan berita-berita seperti ini tuh gampang banget tersebar gitu, dan itu akan berpengaruh sekali dengan reputasi perusahaan. Jadi menurut aku yang bisa Mbak Katrina lakukan adalah untuk meyakinkan direktur tentang resiko yang mungkin muncul. Mungkin direkturnya nggak aware gitu sama resikonya sebesar apa, apakah bisa sampai merusak reputasi perusahaan atau gimana gitu. Tapi sudah jelas yang dilakukan direktur saat ini adalah mengkomunikasikan bahwa ya fraud di tempat kerja ini terjadi dan tidak masalah buat saya gitu. Jadi itulah yang menjadi budaya nantinya gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya Ibu Yo. Untuk yang terakhir, di sini kita membuka sesi pertanyaan. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan pertanyaan, mohon untuk raise hand. Untuk Bapak dan Ibu dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada yang raise hand, di sini saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir, yaitu dari Rahma dari PT Gawe Becik, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara menurunkan kultur perusahaan yang selaras dengan upaya antisipasi fraud karyawan dan program atau inisiatif seperti apa yang dapat diterapkan untuk mendukung kultur tersebut. Baik, untuk Ibu Yo untuk menjawab pertanyaan ini, layak dan tempat saya persilahkan. Thank you. Kalau budaya itu dibangun dari apa yang dijalankan. Jadi contoh nih, kayak tadi cerita yang sebelumnya itu Mbak Katarina, direkturnya nggak menjalankan peraturan atau konsekuensi fraud. Nah, budaya itu uh, keluar dari apa yang action-action yang dilakukan oleh manajemen. Baik itu action ataupun keputusan yang dikeluarkan, itulah budaya yang dikomunikasikan. Mungkin kita selama ini berpikir, oh budaya perusahaan itu sesuai dengan yang kita tempel di dinding, budayanya itu seperti ini, perusahaan itu enggak. Budaya itu adalah apa yang dikomunikasikan oleh tim manajemen, apa yang mereka lakukan, apa action mereka terhadap situasi, dan apa keputusan yang mereka lakukan terhadap situasi yang berbeda-beda. Itulah budaya. Gitu. Untuk mengubah itu, untuk mengubah satu budaya ya kita harus mastiin tim manajemen itu at least on the same page, agree on one thing. Mereka mau menciptakan budaya yang seperti apa. Kalau tidak ada itu ya kita tidak bisa create budaya. Gitu. Kalau misalnya budayanya itu orang telat dibiarin atau budayanya orang yang tidak perform dapat promotion, ya kan itu semua datang dari mana? Itu semua datang dari action dan keputusan-keputusan dari manajemen, dari tim leadership. Gitu. Itulah yang dikomunikasikan ke karyawan. Jadi budaya ini bisa diganti, bisa dilakukan asalkan tim manajemen ini secara keseluruhan agree on something dan mau melakukan itu. Gitu. Ya. Nah, untuk inisiatif ataupun strategi yang bisa dilakukan misalnya kita sebagai HR ya. Kalau dari HR tuh kalau menurut aku tidak banyak dari sisi budaya karena HR tidak bisa menciptakan budaya. HR sendiri bukan pencipta budaya. Tapi kita dari HR kita bisa memberikan rekomendasi apa budaya yang mau kita create di perusahaan itu. Karena itu balik lagi ke keputusan yang dilakukan sehari-hari, ke action yang dilakukan sehari-hari. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Yo atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan lainnya akan kita lanjutkan kembali di sesi Q&A berikutnya ya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Yo atas insight dan sharing yang luar biasa hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Yo bisa memberikan sudut pandang baru bagi perusahaan maupun para HR dalam memahami pentingnya screening dan mendeteksi resiko yang seringkali tidak terlihat di awal. Sayang sekali karena Bu Yo juga memiliki agenda berikutnya. Jadi sebelum leave dari webinar hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kami mohon bantuannya untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Mohon bantuannya untuk Bapak Ibu peserta untuk menyalakan kamera sebentar. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pandu dan saya hitung 1, 2, 3. Dan sekali lagi bisa foto bebas 3, 2, 1. Baik, bisa sekali lagi untuk gaya bebas dari Bapak dan Ibu. Baik, bisa disiapkan gaya bebasnya. Baik, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah ikut untuk meramaikan berupa pertanyaan dan membuka kamera untuk melakukan sesi diskusi. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Yo. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa sharing lagi ya Ibu dan berdiskusi bersama lagi untuk memberikan insight-insight lagi yang lebih
wow nantinya. Terima Mungkin kasih yang Jessica. Terima kasih oh, tim Fulfilling. Thank you baik Bu Yo, thank Ibu, terima you. kasih Ibu. Baik untuk Ibu Yo, untuk waktu saya persilakan Ibu. Baik. Baik Bapak dan Ibu, setelah tadi kita membahas tantangan dan blind spot yang sering terjadi di lapangan nih, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yang nggak kalah serunya nih dari sesi sebelumnya. Dimana di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih solusi dan pendekatan yang lebih efektif untuk membantu perusahaan Bapak dan Ibu untuk melakukan screening dan validasi data secara lebih optimal. Tentunya untuk sesi ini akan langsung dibawakan oleh Bapak Willy Sanjaya selaku Direktur dari Profiling. Baik, kepada Bapak Willy, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Jessica atas waktunya. Thank you juga untuk tadi Bu Yo ya, udah explain banyak soal how fraud risk works di corporate. Dan teman-teman, thank you juga untuk staying di webinar kali ini. Sebagai jembatan juga pada sebelumnya kita udah banyak bahas ya, Bapak Ibu rekan-rekan HR, di mana memang kalau tadi fokusnya adalah POV untuk sesama HR nih, sesama HR dari HR consultant ke teman-teman HR dan ataupun ada teman-teman juga dari business owner di sini. Sekali lagi perkenalkan, saya Willy Sanjaya selaku direktur dari Profiling .ai dan ada sorry. Suara saya masih terdengar ya, Jessica? Bapak masih terdengar Bapak dengan jelas. Masih ya. Oke, teman-teman sekali lagi perkenalkan saya Willy Sanjaya selaku direktur dari Join dan juga Profiling AI. Di mana mungkin kalau kita bahas tadi di pertanyaan juga banyak yang nanya profiling ini dapat data dari mana dan lain-lain. Mungkin alangkah baiknya saya step back dulu tentang apa sih profiling dan dari mana profiling ini berasal gitu ya. Company kita bernama Join Bapak Ibu. Join sendiri kita adalah perusahaan teknologi yang 6 tahun ke belakang aktif di dunia perbankan, terutama digital financial, yang dimana kita started from microfinance dan juga sekarang scaling ke bank, dan kita setelah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia, baik itu lembaga keuangan mikro ataupun multi finance. Nah, selama perjalanan kami sudah merilis beberapa produk, mulai dari core system untuk lembaga keuangan dengan ekosistem kami bernama Kupmex. Lalu yang kedua adalah loan origination system dan juga akselerasi underwriting proses yang bernama Kocek, di mana Kocek ini selama 2 tahun ke belakang adalah asal muasal kenapa sekarang kita fokus di profiling AI. Karena pada saat kami pengembangan Kocek, kami berhasil juga menemukan contoh kasus bahwa data BI checking tersebut bisa digunakan untuk preventif lainnya yang mungkin Bapak Ibu pernah hadapi juga dan telah dibahas tadi oleh Buyo bahwa kita pun sendiri sering kecolongan ya gitu ya, adanya fraud ataupun beberapa tekanan finansial yang menyebabkan misbehavior yang terjadi oleh sumber daya manusia ataupun rekanan-rekanan atau kolega Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering melihat bahwa ada karakteristik tertentu terutama bagi teman-teman yang sangat terpapar oleh pinjol judol gitu ya, bahwa misbehaviornya mengarah ke arah yang mengganggu baik dari sisi rekan kerja, sesama rekan kerja ataupun juga ke company-nya sendiri. Kan pastinya Bapak Ibu paling pertama ya ditelepon kalau ada teman-teman atau rekanan kerja di perusahaan Bapak Ibu ada tunggakan pinjol dan lain-lain. Nah, disinilah kami mengadaptasi laporan kredit atau BI checking yang kami dapatkan via LPIP atau Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan yang merupakan lembaga resmi yang mendapatkan lisensi dari OJK untuk mengelola data informasi perkreditan. Saat ini kami bekerja sama dengan CLIK, di mana CLIK tersebut juga adalah salah satu dari formal registered
LPIP yang berada di Indonesia. Namun tentunya membahas BI checking, cara membaca BI checking untuk keperluan pinjaman ataupun dan keperluan hiring ataupun manajemen sumber daya manusia sangat berbeda. Itu kenapa kami membangun Profiling AI yang saat ini kami soft launch, dan kami ingin sekali mendapatkan feedback dari Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang memang berhubungan langsung, bersinggungan langsung dengan seluruh permasalahan sumber daya manusia yang terjadi di perusahaan, yaitu di Human Resource Department. Kalau kita telisik lebih lanjut secara ringkas, mungkin sudah banyak dibahas oleh Bu Yo, bahwa di sini saya mau cek lagi, screen saya terlihat ya, Jessica ya? Baik, sudah terlihat Bapak. Terlihat ya, terlihat. Thank you. Oke, di sini kita akan bahas lagi apa hal yang sudah dibahas oleh Bu Yo ke belakang tadi, di mana tentunya Bapak Ibu bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan elemen terpenting dalam perusahaan, kita sering mengalami ataupun teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu sekalian pernah mengalami permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh fraud gitu ya. Fraud ataupun misbehavior. Nah, di sini kami menganalisa sebenarnya apakah ada hubungan misbehavior ini terhadap kualitas dari kondisi finansial, dan ternyata kami temukan bahwa kondisi finansial sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap karakteristik seseorang. Jadi orang cepat berubah, faktor utamanya kan karena kantongnya. Jadi kalau kantongnya itu lagi bermasalah, karakternya itu biasanya ada sedikit perubahan yang cenderung ke arah yang lebih tidak baik gitu ya Bapak Ibu. Sebagai salah satu contoh adalah kalau kita lihat use cases-nya, ketika penghasilan yang diterima atau gaji yang diterima oleh karyawan itu sejumlah 5 juta per bulan gitu ya, let's say. Dan ternyata dia angsuran atau beban finansialnya saat ini sudah mencapai di atas itu. Bayangkan misalkan ada seseorang dengan title tertentu, let's say misalnya kasir gitu ya, yang dimana kasir tentu punya akses terhadap peti cash ataupun pengelolaan cash di perusahaan Bapak Ibu. Sekarang kasir tersebut punya penghasilan sejumlah 5 juta per bulan. Dan ketika kita telisik, angsuran pinjaman yang harus dia bayarkan setiap bulannya itu sudah di level 10 juta per bulan. Dan di mana di detect di sana sudah termasuk dengan pinjaman online gitu ya. Karena kita tahu bahwa pasca COVID, akses terhadap pinjaman bahkan sangat mudah. Kita nggak bisa lagi bedain teman-teman pengguna, misalnya apakah seluruh pengguna iPhone yang terbaru itu adalah orang dengan penghasilan tinggi atau di atas 2 kali lipat dari UMK atau 3 kali lipat dari UMK. Sudah nggak bisa lagi karena fasilitas pinjaman online ataupun fasilitas pembiayaan itu sudah sangat mudah diakses, yang terkadang membuat orang tidak menganalisa apakah kapasitasnya cukup untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Nah, sering terjadi bahwa bahkan ada salah satu case yang kami sebutkan di sini, orang dengan penghasilan 5 juta bisa memiliki angsuran pinjaman di atas gajinya sendiri. Nah, ketika case itu terjadi, kita pun kalau misalnya kita nggak tahu, mungkin kita nggak akan melihat Bapak Ibu. Bayangkan kita bisa tahu, apakah kita tidak overthinking ya dengan kolega kita tersebut, dengan karyawan kita tersebut. Sedangkan mereka punya hak akses terhadap apa yang bisa kita sebut dengan talangan cash flow, dari lubang tutup lubang, ataupun hak akses terhadap stok tertentu yang bisa menimbulkan fraud. Jadi ternyata kami telisik, fraud itu juga terjadi bukan karena dari dulu orangnya tidak jujur, karena kondisi seperti ini Bapak Ibu. Karena dia harus membayarkan angsuran pinjaman aja di luar biaya hidupnya dia, sebesar 10 juta, sedangkan gajinya sendiri 5 juta. Artinya ini akan terus digulung gitu ya Bapak Ibu, sehingga baru biasanya ketahuan itu ketika cukup besar atau besar banget. Kalau masih di awal-awal biasanya nggak ketahuan, apalagi kalau tadi kita sebutkan banyak yang main ternyata sudah menjadi budaya gitu ya. Nah bayangkan Bapak Ibu, yang pertama akan dicek
atau yang diribetkan seperti kata Bu Yo tadi adalah teman-teman di HR. Lalu solusinya bagaimana? Nah, di sanalah kami membawa laporan kredit atau yang kita biasa sebut dengan BI checking ke teman-teman korporasi, teman-teman perusahaan. Apakah memungkinkan? Dengan profiling saat ini sudah memungkinkan. Tentu dengan syarat ketentuan khusus yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu dapat? Secara konteks yang paling pertama Bapak Ibu dapatkan adalah highlight dari profil finansial karyawan Bapak Ibu. Kewajiban per bulan dia berapa? Seperti contoh di sini bisa terlihat alamat dan nomor kontak pun kami sudah detek apakah dia sering gonta-ganti alamat. Dari mana dilihat data alamatnya? Dari mereka mengajukan pinjaman, termasuk di dalamnya adalah pinjaman finance, bank, fintech, pinjol, pay letter, dan juga hingga ke BPR. Nah, kita juga melihat nomor teleponnya apakah berganti. Nomor telepon sekarang lebih tinggi kastanya dibanding KTP, Bapak Ibu. Jadi selain KTP ada yang selaras adalah nomor telepon. Kalau nomor teleponnya semakin lama nomor telepon dipakai, berarti semakin orang tersebut tidak ada yang ditakutin untuk lari-lari. Tapi kalau nomor teleponnya fresh banget itu kan menjadi sebuah red flag juga ya Bapak Ibu. Kenapa nih? Orang sudah hidup sekitar 30 tahun, 20 tahun, nomor teleponnya baru diganti 3 bulan yang lalu, apalagi dia pindahan dari tempat lain. Nah, itu Bapak Ibu harus juga memperhatikan flag-flag seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu udah bisa lihat bahwa dengan profiling, apa yang tadi kita takutkan bahwa masalah itu baru terjadi ketika sudah terlalu besar, kita bisa mitigasi di awal. Dan kalau data tersebut seperti ini tersedia secara berkala, bahkan nggak cuma untuk yang baru di hire Bapak Ibu, kita pun bisa men-screening kondisi dari teman-teman atau karyawan-karyawan yang saat ini sedang bekerja. Jangan kaget ya kalau ternyata nanti setelah di-screening banyak hal-hal yang Bapak Ibu bikin ya sedikit khawatir karena memang data tersebut bukan sebagai alat judging tapi alat untuk membuat Bapak Ibu lebih tenang dan benar-benar tenang. Nah, kita telisik lebih lanjut dari use case yang tersedia. Di profiling sebenarnya yang dibutuhin apa sih gitu ya. Nah, pertama yang dibutuhkan tentu adalah setelah proses semua registrasi selesai, Bapak Ibu butuh KTP dari karyawan tersebut. Yang kedua adalah butuh form consent yang nanti bisa disign secara digital ataupun persetujuan, karena kami di sini menyediakan data tersebut secara sangat resmi, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemilik data tersebut adalah si karyawan itu, si individual itu. Dia harus memberikan hak terhadap perusahaan untuk membuka data itu via LPIP. Jadi kenapa butuh formulir konsen ataupun persetujuan. Setelah dua itu Bapak Ibu masukkan ke dalam profiling, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Seperti tadi, pertama adalah analisa beban, gitu ya. Analisa beban yang dimana kita bisa lihat angsurannya berapa dan lain-lain. Yang kedua adalah skor kredibilitas. Di mana skor kredibilitas ini kalau itu kita buka laporan kredit Bapak Ibu, tentu sesuai dengan individualnya masing-masing, jumlah rekeningnya sangat menentukan. Ada orang yang punya 3 rekening pinjaman, ada orang yang punya 30 rekening pinjaman, ada juga orang yang punya 300 rekening pinjaman termasuk kartu kredit dan lain-lainnya. Disitulah kita membentuk skor kredibilitas untuk melihat dia rajin bayar nggak, sesuai timeline nggak, lebih bijaksana atau tidak, dan riwayat konsistensinya seberapa. Nah, kita juga kasih penjelasan sinyal-sinyal yang kita berikan ke Bapak Ibu. Lalu kita kasih juga indikator-indikator seperti utilisasi kreditnya tinggi, ada kolektibilitas yang macet, dan lain-lain. Dan akhirnya kita juga memberikan rekomendasi dengan profil finansial seperti itu ada red flag ataupun yellow flag. Jangan ditaruh di tempat yang seperti apa. Jangan ditaruh di tempat yang memiliki akses terhadap yang tadi. Kemungkinan fraud terjadi karena kondisi mendukung, moralitasnya terganggu, dan dia punya kapasitas untuk melakukan itu. Misal orang yang high risk tidak punya kapasitas untuk melakukan fraud, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, misalnya mengelola petty cash, mengelola stok barang, mengelola hutang piutang, mengelola invoice, maka kan nggak ada hubungannya juga. Pun dia punya masalah finansial,
sebenarnya aman-aman aja untuk tetap berada di sana. Dan terakhir kita punya kesimpulan, di mana kesimpulan ini bisa Bapak Ibu berikan ke masing-masing atasannya ataupun Bapak Ibu eksekusi sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaannya masing-masing. Nah, tentu kalau nanti ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu, kita akan lihat secara langsung setelah ini. Terus yang kedua, bagaimana sih nanti Bapak Ibu untuk melakukan aktivasi profiling, dan profiling ini berupa apa gitu ya. Profiling ini berupa aplikasi Bapak Ibu, aplikasi yang dimana di dalam aplikasi tersebut kita perlu registrasi dulu. Dan di sini ada registrasi lanjutan. Karena perusahaan itu harus entitas yang jelas yang memiliki alasan untuk mengakses laporan kredit ataupun data BI checking. Sehingga akan diperlukan penandatanganan syarat dan ketentuan baik yang umum atau khusus dari LPIP ke perusahaan Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu sudah juga memiliki token profiling, Bapak Ibu bisa menunggu selama 7-14 hari kerja karena administrasi tersebut kami harus koordinasikan dengan LPIP dan Bapak Ibu mendapatkan hak aksesnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal bisa pakai. Registrasinya di mana? Nanti setelah ini juga Bapak Ibu akan diberikan link gitu ya untuk jika Bapak Ibu mau mencoba registrasi, silahkan. Jadi linknya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan instansinya, Bapak Ibu sebagai PIC sebagai apa. Lalu nanti di sini ada konfirmasi data, di mana kami juga memerlukan data-data legalitas. Tentu ini untuk keperluan khusus di mana Bapak Ibu akan dikerjasamakan dengan penyedia data, yaitu Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan atau LPIP yang merupakan perusahaan yang memiliki lisensi resmi untuk menyalurkan data BI checking. Itu untuk kebutuhan datanya. Dan profiling di sini bergerak sebagai prosesor data sehingga Bapak Ibu mendapatkan hasil yang sangat relevan untuk kasusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nggak mau kan? Mungkin selama ini sudah ada yang punya pengalaman minta BI checking ke orang gitu ya sebelum di hire. Tapi dengan profiling Bapak Ibu bisa minta ini kapan saja setelah mereka menandatangani konsennya. Terus yang kedua, Bapak Ibu nggak perlu baca tuh 20-80 atau bahkan ratusan halaman secara satu persatu. Bapak Ibu langsung dapat kesimpulan yang sesuai dengan use case Bapak Ibu. Langsung aja kita lihat juga bagaimana profiling bekerja. Jadi nanti jika Bapak Ibu menggunakan profiling, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan dashboard seperti ini. Di mana di dashboard ini kita juga sebenarnya pakai profiling ini untuk beberapa use case. Seperti sewa menyewa, pelanggan, dan ataupun kalau Bapak Ibu punya sebuah properti untuk direntalkan gitu, Bapak Ibu mau screening individualnya bisa juga. Nah, tapi saat ini kita akan fokus ke screening karyawan. Jadi setelah Bapak Ibu pertama sudah melalui proses aktivasi dan pembelian token, Bapak Ibu bisa langsung mulai screening. Jadi simpelnya Bapak Ibu tinggal mulai pengecekan, lalu kita langsung upload foto KTP dari karyawan. Misal saya upload foto KTP dummy seperti ini, lalu dari foto KTP tersebut, Bapak Ibu bisa lanjutkan prosesnya, karena di sini kami langsung juga melakukan OCR terhadap KTP tersebut. Untuk ya ngelihat-lihat apakah KTP ini buatan AI dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang penting di sini adalah dimasukkan email dari karyawannya, karena untuk mempersingkat proses Bapak Ibu, kita akan mengirimkan formulir consent itu dalam bentuk email, bukan dalam bentuk fisik. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau dalam bentuk fisik juga silahkan, bisa. Dan nomor telepon yang tentunya milik karyawan tersebut. Jadi setelah ini, Bapak Ibu bisa review, dan di sini Bapak Ibu lihat bahwa sedang dilakukan verifikasi. Nah, verifikasinya dalam bentuk seperti apa? Di sini, karyawan akan menerima formulir permintaan persetujuan bahwa dari PT yang atau perusahaan Bapak Ibu memerlukan persetujuan terkait verifikasi data dan proses lanjutan. Lalu karyawan bisa langsung melakukan persetujuan dan menandatangani proses ini sehingga
Bapak Ibu sudah secara sah bisa ataupun berhak untuk membuka datanya. Nah, setelah dibuka datanya, Bapak Ibu langsung mendapatkan hasil seperti ini. Nah, tentu ini hasilnya instan ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya tidak menunggu waktu selama 30 menit atau 1 jam atau bahkan berhari-hari. Hasilnya sangat instan. Langsung bisa terlihat skor kredibilitasnya berapa, predikat rasionya berapa, resikonya berapa, dan informasi-informasi yang Bapak Ibu perlukan untuk proses verifikasi ataupun proses assessment dari karyawan. Nah, misalnya di sini adalah analisa kredibilitas. Analisa kredibilitas kita bisa lihat stabilitas hidup, kebijakan finansial, riwayat komitmen. Nah, tentu ini adalah metode-metode yang kami gunakan adalah white box ya Bapak Ibu, atau bisa diaudit karena hasil ini adalah hasil analisa dari data laporan kreditnya, bukan kami masukkan data-data yang memang kami dapatkan di luar laporan kredit. Nah, pola perilakunya juga kita cek dan beberapa hal termasuk rekomendasi. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan nih ternyata ada yang yellow flag, Bapak Ibu nggak harus langsung eksekusi kok karyawannya, tapi Bapak Ibu bisa tanyain, kenapa kok kayak gini, lagi ada masalah kah? Karena belakangan juga kami juga sering menemukan partner-partner kami yang kemarin ada ikut di beta testing bahwa ketika dia menemukan karyawan seperti itu, ternyata banyak hal yang istilahnya terjadi karena memang faktor kondisi saat itu saja. Misalnya orang tuanya sakit atau anaknya sedang butuh. Nah, itu masih tetap silahkan Bapak Ibu eksekusi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, kita bisa lihat highlight lebih detail sesuai use case-nya. Di sini nanti akan kelihatan kewajiban utilisasi dan kredit yang aktif, pinjol atau pengguna pinjol atau tidak, dan assessment-nya gitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa juga berikan keputusan verifikasi apakah kandidat ini lolos screening atau tidak. Nah, hal ini juga kami butuhkan. Kenapa? Karena dalam hal meminta data label checking, kita juga perlu memberikan respon. Setelah data itu diberikan dengan alasan untuk screening karyawan, lalu keputusan akhirnya bagaimana? Lolos screening bukan berarti hanya digunakan pada saat interview, tapi lolos screening juga tentu bisa dilakukan secara berkala. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan secara detail bagaimana profiling bekerja. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan bisa dipertanyakan. Baik, terima kasih Pak Willy atas penjelasannya yang sangat detail. Sini Bapak dan Ibu, kita akan membuka sesi tanya jawab yang terakhir. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Baik. Sini kita akan mau masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir. Di sini apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait profiling, bisa melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom meeting kali ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk yang pertama di sini kita sudah mendapatkan penanya. Untuk yang pertama yaitu atas nama Bapak Budiono Chandra, mungkin dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Selamat siang, suara saya terdengar jelas. Baik, sudah dapat terdengar Bapak. Oke, selamat siang Pak. Maaf saya nggak bisa on cam ya sebelumnya karena saya nyetir. Nah, jadi sambil dengerin tadi penjelasan tentang profiling. Oke, apakah jadi yang saya tangkap tuh begini, profiling itu menyediakan data utama ya, maksudnya tolok ukur pertama sebelum kita melakukan assessment lebih lanjut terhadap karyawan atau calon karyawan berkaitan dengan potensi fraud yang akan terjadi
atau mungkin apa ya, harus dikombinasikan dengan data sekunder lain begitu Pak ya, lebih tepatnya. Jadi kita nggak bisa tolok jadikan angka atau hasil dari profiling ini menjadi satu-satunya data yang bisa menjelaskan behavior karyawan kita atau calon karyawan kita. Apakah seperti itu, Pak? Karena kan berkaitan dengan evaluasi berkala, terus hiring, itu kan satu sisi kita butuh cepat, tapi kita juga butuh tepat. Gitu. Mungkin bisa dikasih masukan ataupun diberikan penjelasan, Pak, terkait hal ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Budiono. Kalau boleh tahu Bapak Budiono dari perusahaan mana Pak, dan perusahaannya bergerak di industri apa? Ya, saya dari PT Aneka Cipta Total Solusindo. Kebetulan kami di IT Consultant, IT Hmm. Solutions, ya implementasi Hmm. software ERP kebetulan Hmm. Hmm. berlokasi di Wah, Surabaya, Pak. oke, wah kebetulan Pak, kalau misalnya IT consultant atau ERP kita biasanya bisa integration khusus nih Pak untuk ini. Tapi pertanyaan menarik Pak ya. Sebenarnya fungsi profiling lebih di mana? Apakah profiling langsung bisa ngasih data karyawan si A itu fraud, karyawan si B itu fraud? Tentu tidak Bapak ya. Jadi profiling di sini sangat berfungsi untuk sebenarnya mendeteksi kondisi finansial dari si karyawan yang seperti yang tadi halnya saya bilang bahwa fraud itu seringkali terjadi karena kondisi finansialnya. Jadi ibaratnya kondisi profiling ini menyediakan data primer untuk mengecek medical check-up-nya dari sisi finansial, Pak. Tentu setelah itu dari hasil data tersebut Bapak bisa cek seperti contoh kasus tadi, ketika karyawan yang memiliki salary bulanan sejumlah 3 juta punya angsuran pinjaman sebesar 5 juta, apakah itu memang dieksekusi di perusahaan atau dalam halnya didapatkan lagi di perusahaan dalam bentuk mungkin hal-hal yang tadi kita sebutkan, atau memang dia punya usaha lain. Nah, ketika dicek kan ternyata usaha lain nih yang dipakai untuk menutupi kewajiban tersebut, berarti sebenarnya apakah sebelumnya perusahaan tahu bahwa si karyawan tersebut juga kerja atau memiliki usaha lain, sehingga pada saat performance-nya turun atau tidak baik-baik saja, kita sudah tahu di awal bahwa ternyata penyebabnya itu adalah dia punya beban segini karena memang waktunya dibagi antara bekerja di perusahaan Bapak dan bekerja juga di perusahaan lain. Jadi tidak serta-merta profiling menjudge bahwa si karyawan itu fraud. Tapi tentu dari hasil medical check up itu Bapak punya sudut pandang bahwa si karyawan ini pada saat tidak baik-baik saja nantinya, ataupun sekarang kondisinya sedang bagaimana dari sisi finansial. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, apa boleh pertanyaan satu lagi mungkin, Pak Wil? Silahkan Pak. Mungkin kalau untuk karyawan oke ya, kita bisa tahu hasil financial check up. Tapi apakah profiling juga menyediakan data ketika pasangannya juga ternyata memiliki usaha, tapi mungkin gaji si karyawannya mungkin hanya 5 juta, tapi mungkin kewajibannya ada 15 juta. Itu kan imbalance ya Pak ya. Kalau misalkan pasangannya orang yang berada, mungkin punya usaha yang cukup besar, apakah juga bisa dideteksi, Pak? Karena kan di perusahaan kami juga ternyata ada yang seperti itu dengan gaji yang UMK, tetapi ternyata pasangannya punya usaha yang cukup besar. Jadi di perusahaan kami ibaratnya dia hanya main aja, gitu loh. Jadi dengan gaji yang segitu dia merasa cukup, oke, nggak masalah, juga nggak aneh-aneh, gitu loh, Pak. Ya. Mohon dulu, Pak, petunjuknya, Pak. Ya. Ya Terima kasih. Pak Budiono. Apakah profiling bisa mengecek pasangan dari karyawan tersebut gitu ya Pak ya? Ataupun istri atau suami dari pasangan tersebut? Bisa Pak sebenarnya, tapi use case yang kami gunakan di sini adalah si pasangan tersebut harus diperlakukan sebagai orang yang juga mengaplikasi di karyawan Bapak gitu. Karena yang kami concern di sini adalah sebenarnya si data tersebut harus dihasilkan dari alasan yang berhubungan dengan risiko perusahaan gitu. Jadi apakah bisa dimasukkan? Bisa Pak. Jadi tinggal dimasukkan aja di sana, tapi tentu screeningnya di sana adalah seperti halnya Bapak meng-screening karyawan gitu. Jadi kalau Bapak mau dalam satu waktu si karyawannya sendiri dan istrinya dilakukan pengecekan sangat memungkinkan karena basisnya kembali lagi KTP dan konsen.
Kira-kira menjawab ya Bapak Ibu atau Pak Budi? Ya, cukup. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih banyak Pak Budiono. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi ya. Siap Pak, siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Budiono dan jawabannya dari Bapak Willy Sanjaya. Di sini sudah ada pertanyaan pada kolom komentar dari Ibu Datisia Wedi Saraswati. Izin untuk membacakan pertanyaannya, yaitu apakah setiap calon staf atau karyawan perlu dikonfirmasi dari hasil review profiling? Dan apakah hasil review profiling diinformasikan kepada kandidat atau staf karena data tersebut cukup sensitif? Baik, untuk jawabannya, untuk Bapak Willy Sanjaya, layar dan waktu akan persilakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan nih Bapak atau Ibu Datsia. Sangat bagus pertanyaannya. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi apakah perusahaan berhak atau diwajibkan untuk memperlihatkan hasil screening profiling kepada karyawan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu. Kenapa? Yang diwajibkan adalah Bapak Ibu memberikan formulir persetujuan kepada calon karyawan ataupun karyawan dan karyawan tersebut memberikan persetujuan. Nah, ketika persetujuan itu sudah didapatkan, maka yang membuka data itu adalah dari perusahaan. Perusahaan tidak memiliki kewajiban datanya harus diberikan lagi ke si karyawan tersebut. Kenapa? Karena di sini profiling juga mengatur pola kerjasama antara perusahaan Bapak Ibu dengan penyedia LPIP. Jadi kalau Bapak Ibu lihat langkah aktivasinya yang nomor 3, kenapa sih kita perlu menandatangani perjanjian dari LPIP-nya? Kenapa nggak langsung aja? Karena di sini kita memberikan lisensi kepada perusahaan Bapak Ibu untuk mengakses datanya tanpa perlu memberikan ke karyawan tersebut. Gitu. Jadi kenapa kita harus ada tanda tangan STC GTC seperti halnya PKS pada umumnya, dan harus menunggu proses aktivasi. Setelah itu, Bapak Ibu bisa langsung mengakses data dengan persetujuan dari pemilik data ataupun karyawan tersebut dengan tanpa kewajiban memberikan data tersebut ke pemilik datanya. Seperti itu. Terjawab ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy Sanjaya atas jawaban dari pertanyaannya. Bapak Ya, dan Ibu. mungkin pertambahan sedikit. Ya, tentu kami paham juga Bu, karena datanya sangat sensitif dan itu merupakan asetnya perusahaan kan. Jadi kadang ada yang mau dicek aja dulu, walaupun sudah tahu ancar-ancarnya, mau di-keep aja dulu internal silahkan gitu. Jadi nggak langsung dar-der-dor di perusahaannya. Karena kalau kita ngomongin soal SDM tentu sangat sensitif ya, tergantung kondisi dari perusahaannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya dan insight-nya dari Bapak Willy Sanjaya. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Datisia Wedi Saraswati ya. Baik, untuk yang selanjutnya kami masih membuka satu pertanyaan. Baik untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, mohon untuk mengirimkan pertanyaan pada kolom chat pada Zoom meeting hari ini. Dan jika bisa, kamu juga bisa Bapak dan Ibu bisa melakukan raise hand untuk memberikan pertanyaan seputar profiling. Baik Bapak Ibu, di sini kami membuka pertanyaan terakhir nih. Baik, karena tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih banyak Pak Willy atas insight yang sangat-sangat menarik. Dan apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan terkait profiling, silakan untuk menghubungi nomor WhatsApp profiling dengan nomor 0816552044 atau merupakan customer service di grup webinar yang sudah Bapak dan Ibu bergabung dalam grup tersebut.
Dan mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, khususnya peserta webinar hari ini, ada spesial promo pastinya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yo sendiri tadi. Di sini Bapak Ibu dapat menggunakan kode referral dari Ibu Yo dengan kode PRFP00940 dengan kode PRFP00940. Dengan kode tersebut, Bapak dan Ibu akan mendapatkan double token untuk penggunaan profiling. Baik, sebelum sesi selanjutnya kita lakukan, diingatkan kembali untuk para peserta webinar untuk melakukan pengisian registrasi peserta yang sudah ada pada kolom komentar. Baik, diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah kami kirimkan di kolom komentar. Untuk Bapak Ibu mohon untuk meluangkan waktunya untuk mengisi form feedback yang sudah kami kirimkan di kolom komentar. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saatnya sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu. Sini tadi sudah kan saya jelaskan pada awal di mana ada sesi berhadiah, di mana kita akan masuk ke kuis berhadiah. Namun sebelum itu, apakah Bapak dan Ibu sudah mengisi form feedback yang sudah kami kirimkan di kolom komentar? Kalau sudah, boleh dong spamnya angka 1111 seperti tadi di awal saat kita memulai webinar hari ini. Baik, saatnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu. Kita akan masuk ke kuis berhadiah. Baik, untuk Bapak dan Ibu, cara bermain dari kuis ini mudah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, di mana pada kuis ini akan ada beberapa pertanyaan cepat. Kemudian jawaban tercepat dan tepat akan mendapatkan poin tertinggi dan akan mendapatkan hadiah untuk 3 orang pemenang. Di mana untuk juara pertama akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Kemudian untuk juara kedua ada hadiah berupa e-wallet sebesar Rp75.000 dan juara ketiga ada e-wallet sebesar Rp50.000. Baik, untuk Bapak dan Ibu silakan untuk scan barcode yang sudah ada pada layar device Bapak dan Ibu untuk memulai kuis berhadiah hari ini. Ayo Bapak Ibu, ayo kita scan barcode-nya untuk mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000, Rp75.000 dan Rp50.000. Siapakah yang akan memenangkan e-wallet hari ini? Baik Ibu. Baik, sudah ada 5 orang yang masuk di kuis hari ini. Baik, yang lainnya, ayo Bapak Ibu mohon untuk scan barcode pada layar device masing-masing. E-walletnya menanti nih Bapak Ibu untuk dimenangkan. Aduh, sudah 8 pemain nih yang masuk pada kuis hari ini. Ayo Ibu, Bapak Ibu, ayo untuk scan barcode sehingga bisa segera untuk dimulai kuis hari ini. Baik, sudah ada 9 pemain pada kuis hari ini, sehingga sisanya 20 lebih peserta untuk segera join pada kuis hari ini. Ada e-wallet yang sudah menunggu nih Bapak Ibu untuk dimenangkan.
Baik, ayo masih ada waktu nih Bapak Ibu untuk join ke kuis hari ini. Baik, mohon maaf atas kendalanya. Ayo Bapak Ibu untuk segera scan barcode agar kuis berhadiah bisa segera kita mulai. Sekarang sudah ada 10 pemain yang sudah masuk pada kuis berhadiah. Wah, sekarang 11 nih. Bapak Ibu jangan mau kalah, yuk yang lainnya yuk segera scan barcode-nya. Sudah 12. Aduh, ketat nih sepertinya nih persaingannya nanti. Baik, untuk yang lainnya kita tunggu 30 detik lagi nih untuk scan barcode sebelum memulai kuis berhadiah ini. Oke, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ayo Ibu Bapak, 10 detik lagi nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu ada yang masih mau ingin untuk join, bisa segera untuk di scan barcode pada layar device masing-masing. Baik, karena sudah tidak ada yang join, di sini kita akan memulai kuis berhadiah pada hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang sering membuat HR salah menilai kandidat saat interview? Apakah kandidat datang terlambat? Apakah kandidat memakai pakaian formal? Atau kandidat terlihat percaya diri dan meyakinkan? Atau kandidat terlalu pendiam? Mana nih Bapak Ibu untuk jawabannya? Ayo dipilih. Dan jawabannya adalah kandidat terlihat percaya diri dan meyakinkan. Banyak ya yang benar ya. Sepertinya persaingannya sangat ketat nih. Waduh, Bapak Budiono Chandra memimpin untuk kali ini. Ayo Bapak Ibu, masih ada banyak kesempatan nih untuk menyalip menjadi juara 1. Baik, untuk pertanyaan kedua, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang sebaiknya dilakukan HR selama proses hiring? Apakah fokus pada first impression, cek konsistensi antara CV, jawaban dan template kandidat, percaya penuh pada CV kandidat, atau hanya pengalaman kerja? Wah, ternyata jawaban yang benar adalah cek konsistensi antara CV, jawaban, dan timeline kandidat. Siapa nih Bapak Ibu yang benar memilih?
Baik, mohon maaf atas kendalanya. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Baik, Bapak Budiono masih memimpin. Semangat Bapak Ibu untuk memperoleh hadiah hari ini. Baik, pertanyaan keempat. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa fungsi utama profiling? Tadi sudah dijelaskan Bapak Willy. Di mana apakah membuat CV otomatis atau menggantikan pekerja recruiter atau memvalidasi dan cross check data kandidat atau fungsi utama adalah menentukan hasil interview kandidat? Ayo Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Willy. Apa jawaban yang benar? Ayo. Baik, 7, 6, 5. Wah, sudah habis waktunya. Baik, untuk jawaban yang benar adalah memvalidasi dan cross-check data kandidat. Baik, semuanya benar. Wah, persaingannya sangat ketat nih. Waduh, untuk saat ini Ibu Bintang Sri Dewi yang memimpin. Baik, masih ada pertanyaan yang terakhir. Apa salah satu hal yang harus dilakukan HR saat hiring? Apakah meminta contoh yang spesifik dan bisa diverifikasi, atau menilai kandidat dari first impression, atau menghindari pertanyaan detail, dan atau hanya menghubungi referensi dari kandidat? Ayo, apa nih jawaban yang benar Bapak Ibu? Tersisa 10 detik. Oke, dan ternyata jawaban yang benar adalah meminta contoh yang spesifik dan bisa diverifikasi. Bapak Ibu, wah betul semua nih jawabannya. Baik, di sini kita akan mengumumkan siapa sih pemenang kuis berhadiah hari ini yang akan mau mendapatkan e-wallet sebesar 100.000, 75.000, dan 50.000 rupiah. Baik, untuk pemenang pertama adalah Bapak Budiono Chandra. Oke, selamat Bapak atas memenangkan juara pertama pada kuis berhadiah hari ini. Baik, untuk pemenang kedua yaitu adalah Bim Bim dengan atas nama Bim Bim yang akan memenangkan e-wallet sebesar 75.000 rupiah. Kemudian atas nama Muya Avisiena akan memenangkan juara 3 dan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 rupiah. Baik, sangat seru ya Bapak Ibu, sangat persaingannya sangat ketat ternyata. Baik, terima kasih atas seluruh pertanyaan dan antusias dari para peserta hari ini yang sangat-sangat membara, sangat-sangat panas hari ini. Untuk 3 pemenang webinar yang tadi sudah saya sebutkan, mohon untuk menghubungi customer service profiling yang ada di grup WhatsApp webinar dengan mengirimkan nomor dan identitas dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, bagi perusahaan yang ingin mengetahui lebih lanjut nih mengenai profiling dan ingin melihat implementasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masing-masing perusahaan Bapak dan Ibu, kami akan membuka kesempatan free discussion dan booking demo. Silakan, nantinya tim kami akan membagikan link atau kontak yang bisa dihubungi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu customer service pada grup profiling.
Kemudian jangan lupa untuk Bapak dan Ibu, khususnya peserta webinar hari ini, ada spesial promo yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan dengan menggunakan kode referral dari Bu Yo dengan kode PRFP 00940. Sekali lagi dengan kode PRFP 00940. Dengan kode tersebut, Bapak dan Ibu akan mendapatkan double token untuk penggunaan profiling. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi link registrasi yang sudah ada pada layar device masing-masing. Untuk scan barcode ini akan mendapatkan promo spesial yang sudah kami jelaskan dari tadi, di mana ada promo double token untuk peserta webinar hari ini. Mohon untuk Bapak dan Ibu bisa registrasi melalui scan QR pada layar device masing-masing. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, karena promo double token ini hanya untuk peserta webinar hari ini dengan kode PRFP 00940 selama Mei 2026. Jadi jangan kelewatan dan mohon untuk scan QR yang sudah kami siapkan pada layar device masing-masing. Baik, semoga hari ini dengan webinar dengan dua narasumber yang sudah kami siapkan memberikan insight baru dan bermanfaat untuk perusahaan Bapak Ibu ke depannya, di mana di sini untuk insight-insightnya semoga bisa memberikan pandangan baru terkait fraud karyawan dan terkait profiling. Di sini saya Jessica pamit undur diri, sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu.